di bawah kaki-Mu untuk merenungkan firman-Mu dan untuk men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup. Mohon Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini, menganugerahkan rema secara khusus kepada setiap kami secara pribadi, sehingga apa yang kami bicarakan, obrolkan pada malam hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Bersyukur ya malam ini kita kembali bisa bersama-sama mengadakan fellowship. Saya juga seperti biasa mau menyapa teman-teman yang mengikuti YouTube channel kita. Shalom semuanya. Akhir-akhir ini ya, saya perhatikan viewer YouTube channel kita itu selalu di atas 100 orang. Jadi jangan kecil hati ya Pak. Loh, kok semakin lama makin dikit? Jangan salah. Dulu sebelum ada YouTube channel, yang ngikutin cuman paling banyak 20-25. Sekarang 100 lebih loh. Tapi waktunya aja yang beda-beda. Jadi saya mau balik urutan acaranya malam ini. Saya akan kasih pengumuman lebih dulu supaya teman-teman yang tidak join malam ini juga bisa tahu agenda fellowship kita. Seharusnya ngobrol seru bareng ibu-ibu malam ini itu kan diadakannya Kamis lalu. Tapi karena salah satu dari kita berhalangan, jadi jadwalnya ditukar jadi Kamis ini. Saya pikir bukan kebetulan ya. Karena bulan Juli itu, fellowship kita itu mau merayakan anniversary yang ke-6. Jadi sepanjang bulan Juli, kita akan mengadakan acara istimewa. Jadi selain malam ini tuh juga perdana loh, acara ngobrol bareng ibu-ibu hebat. Nanti kalau oke, viewernya banyak, bisa dilanggengkan nih. Ibu-ibunya aja yang nanti saya bongkar pasang ganti-ganti, ya kan? Kalau sekarang, Ibu Cevang, Ibu Yulan, Ibu Indra, Ibu Sianti belum kebagian, ya siap-siap nanti akan datang. Selanjutnya di Kamis minggu kedua dan keempat, kita akan mengundang pembicara dari luar. Jadi untuk Kamis depan, pembicaranya itu Romo Alvin, yang sedang menjalankan pelayanan misi di Boven Digul, Papua, daerah konflik dengan banyak tantangan. Saya merasa sangat bersyukur ya, karena beliau bersedia untuk mengisi fellowship kita, karena di sana itu kan sekarang udah jam 10 malam, selisih 2 jam kan dari Jawa, untuk Kamis depan. Sedangkan untuk minggu keempat, tanggal 23 Juli, yang menjadi pembicara adalah Kak Yudit. Beliau ini dulu juga murid Nusa Putra, tapi hanya sampai SMP, karena SMA pindah ke Karangturi. Beliau sudah senior, tahun ini usianya 70 tahun, dan sebentar lagi pensiun dari Perkantas atau Persekutuan Kristen Antar Universitas. Saya juga bersyukur karena beliau bersedia melayani di tengah kesibukannya keliling Indonesia. Kak Yudit itu keliling Indonesia pelayanannya ya. Jadi teman-teman bulan Juli kita bersyukur karena sama-sama akan menikmati mana surgawi yang luar biasa lewat 2 hambanya yang Tuhan kirimkan dengan ajaib. Kenapa ajaib? Karena yang Romo Alvin ini ya sebenarnya kan yang saya mintain tolong tuh Sungguh untuk mencari pembicaranya. Sungguh itu sebenarnya udah hampir give up waktu cari pembicara. Romo-romo yang dia hubungi itu menolak karena fellowship kita ini terlalu malam ya. Dan waktu saya tahu akhirnya Romo Alvin yang bersedia, dan ternyata beliau itu saat ini posisinya di Papua, buat saya itu luar biasa. Itu hadiah buat anniversary kita. Nah, kedua pembicara ini ladang pelayanannya luas dan bukan lokal, tapi interlokal. Zaman dulu kalau mau telepon keluar kota interlokal ya. Ini wawasannya luas dan tidak melayani di tempat-tempat yang nyaman. Jadi sebagai apresiasi, saya mau ajak teman-teman baik yang ikut Zoom malam ini maupun yang di YouTube channel yang mendengarkan, yang dapat berkat lewat YouTube channel kita. Sebagai apresiasi saya ajak teman-teman untuk memberikan persembahan kasih buat kedua hambanya ini. Jadi mulai malam ini sampai Rabu depan tanggal 8 Juli, buat teman-teman yang tergerak memberkati kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini, silakan mentransfer persembahannya ke Oma Liana. Ya Oma ya. Nanti setelah terkumpul semua, Oma, kita bagi 2. Jadi separuh untuk Romo Alvin dan separuh lainnya buat Kak Yudit. Nomor rekening mereka sudah ada di saya, Oma. Jadi nanti saya akan kasih ke Oma juga. Gitu ya teman-teman. Jadi mulai malam ini sampai Rabu depan, silahkan mentransfernya ke rekening Oma Liana, yang nanti nomor rekeningnya akan di-share di grup WA fellowship. Gitu. Dan satu lagi, karena kedua hambanya ini lingkup pelayanannya internasional, jadi ada kemungkinan tidak direkord, tidak direkam, atau kalaupun direkam akan banyak diedit. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak bisa menikmati berkat Tuhan ya. Jadi kalau tiba-tiba fellowship Ikarusa itu tidak upload video, itu bukan karena Coach error, bukan. Karena memang sengaja tidak diupload. Atau kalau kayaknya potong-potong ya. Nah, itu berkatnya yang nikmati semuanya datang malam ini, yang join fellowship malam ini gitu ya. So saya undang teman-teman untuk terus hadir di setiap Kamis malam jam 8 ya. Saya sungguh mengapresiasi teman-teman di sini yang selalu setia join Zoom secara langsung tiap Kamis malam. Teman-teman yang bersedia berkorban, menahan kantuk dan lelah tiap Kamis malam. Percaya deh, berkat Tuhan tercurah berlimpah buat teman-teman yang mau berkorban untuk jadi berkat buat banyak orang. Amin. Salah satunya tadi Dewi, bisa-bisanya naik dolan kunci pintu tetap ada nyantol ya Wi. Kalau bukan karena Tuhan menggerakkan Jeff cucunya Dewi untuk balik ke rumah,
Waduh, saya juga nggak kebayang nih. Wah, itu luar biasa. Ya, gitu ya teman-teman. So, malam ini kita akan ngobrol, a little bit santai gitu. Karena kalau sama Coach Yi kan kita belajar teologi ya gitu ya, serius gitu. Tapi malam ini kita akan lebih banyak sharing-sharing gitu. Malam ini tuh temanya tetap berbuah di setiap musim. Kita akan ngobrol soal buah roh dari Galatia 5. Acaranya itu ngobrol seru bareng ibu-ibu. Ibu siapa? Ada Ibu Vejen, shalom Cipe. Halo. Shalom. Ada Oma Liana, shalom Oma. Shalom. Ada Oma Dewi, shalom Wi. Ini saya manggilnya berdasarkan urutan usia, bukan? Bener ya? Dewi umur berapa Wi? Umur 60. Ya benar. Berarti berdasarkan urutan usia. Berarti saya paling muda ya. Tahun depan baru 60. Oke, kita akan mulai ya. Ibu-ibu dan oma-oma yang luar biasa ini. Buah apa sih yang paling disukai sama ibu-ibu ini? Kalau ini mulai dari yang paling tua dulu. Kalau usia kita ini kan biasanya suka makan buah ya, biar sehat ya. Kalau Cik apa Cik? Buah yang paling disukai apa? Semua sukai. Oh, semua suka ya. paling Cik gitu. Kalau bisa makan itu tiap hari nggak bosen apa? Oh, apa ya? Tak pikir saya marahi. Untuk sekarang itu saya kalau makan itu, sorry aku off cam ya. Ini anjingku tuh lagi ngedeni ini. Oh, Tadi tiba-tiba tuh seperti mau kejang gitu loh. Jadi aku sampai stres sih. Oh, iya. Sorry, kok malah dia yang duluan dapat lawatan Roh Kudus. Jadi ini aku sambil terima review, sorry banget ya. Iya, nggak apa-apa ya. Marahin nanti kelihatan kayak aneh aku. Iya. Apa Cik yang paling buah yang paling suka banget? Aku paling suka itu buah yang rasanya manis. Yang manis? Yang rasanya itu manis gitu. Itu aku paling suka. Kayak mangga gitu ya, Cik? Mangga suka. Itu kalau pas musim mangga itu aku senangnya apa? Ini aku musim mangga, aku harus makan mangganya sampai saat yang puas gitu. Saya ngeri sih. Iya. Jadi aku paling suka yang mangga, yang lengkeng, yang rambutan, ya semua suka. Duku, nggak ada yang nolain. Iya, yang penting manis ya, Cik? Iya, betul. Yang penting manis. Iya, oke. Kalau Oma Liana apa ya buah yang paling? Sama ya, semua suka. Tapi kalau disuruh makan tiap hari, aku kok paling suka pisang ya. Oh iya, benar-benar. Iya, nyemot. Karena bagus juga buat tulang ya? Iya, pisang keplok itu paling suka. Dikukus kayak, mau langsung makan kayak, dikolak apalagi. Iya. Pisang apalagi macam-macam ya jenisnya ya? Ambon kuning lah, apalah, barangan. Oke. Kalau Dewi apa, Wi? Aku juga semua buah itu suka, baik yang manis, kecil semua suka. Cuman yang kalau yang nggak bosenin itu ya semangka. Kalau yang seger juga yang banyak airnya. Sehat itu ya. Apalagi sekarang ya panas ya, cocok banget ya semangka itu ya. Iya. Benar-benar menyegarkan. Iya. Gitu. Saya sendiri juga sebetulnya semua buah suka. Tapi ada satu buah yang saya agak kemaruk itu waktu pas Desember tahun lalu ke Australia. Karena di sini mahal impor dan di Australia itu ya nggak impor jadi murah banget. Anggur. Karena di sana itu kan banyak winery itu ya. Winery itu apa sih kayak banyak perkebunan anggur terus disuling jadi wine gitu ya. Nah anggurnya itu organik, besar, kecil, warnanya hijau, merah, semuanya tuh manis gitu. Tapi manisnya nggak yang bikin batuk enggak gitu karena mereka organik gitu. Nah saya agak kemaruk tuh bisa tiap hari tuh makan anggur. Mumpung karena kalau di Indonesia kan mahal banget. Di sana murah banget gitu, manis, enak. Setelah beberapa kali makan, saya baru disadarkan gitu. Anggur. Yohanes 15 dong ya. Akulah pokok anggur gitu ya. Saya langsung ingat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur banget. Anggur Australia, enaknya kayak gini gitu ya, waktu dinikmati. Setiap saat pagi, siang, malam gitu, kalau lapar ngambil anggur tuh enak banget. Apalagi pokok anggur yang benar. Dinikmati tiap saat itu. Itu sebabnya saya bersyukur ya. Iya ya. Mungkin karena di waktu Yesus hidup kan bukan produsen kiwi misalnya atau durian gitu ya. Di sana di Israel kan anggurnya gede-gede ya, Wi. Ya. Anggurnya juga terkenal ya kan, gede-gede gitu, enak juga gitu. Dan itu luar biasa memang gitu. Oh iya ya, Tuhan Yesus pokok anggur yang benar gitu. Nah, sebetulnya Tuhan udah kasih loh ke kita itu ya. Satu buah yang luar biasa. Namanya buah roh. Nah, itu yang akan kita obrolin malam hari ini. Bukan buah-buah roh ya, buah roh. Kita lihat dulu yuk buah rohnya itu kayak apa. Bisa minta tolong ditayangin Coach Yi yang satunya. Oke, iya. Kita baca sama-sama dulu ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum-hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 20.
Saya yakin teman-teman sering ya dengar khotbah tentang buah roh, eksposisi tentang buah roh itu ya. Tapi malam ini agak sedikit beda. Kita akan ngobrol tentang aspek-aspek dari buah roh atau karakter atau ciri-ciri dari buah roh ini dalam penerapan hidup sehari-hari. Oke, jadi kita akan ngobrol yang pertama. Kalau lihat perjalanan hidup sampai hari ini ya, thank you Coach Ibu Detektor. Kalau lihat perjalanan hidup sampai hari ini nih ya, Dewi 60 tahun, Oma 62 ya Oma? 61. Oh 61, sorry. Kalau Cive itu usianya udah berapa ya? 66. 66, wah luar biasa. Kalau lihat perjalanan hidup sampai hari ini, apa sih yang paling disyukuri dari cara Tuhan membentuk hidup kita masing-masing? Nah, kalau tadi kan saya nanya dari yang paling tua, sekarang yang paling muda. Lihat perjalanan hidup sampai hari ini, apa yang paling saya syukuri dari cara Tuhan membentuk saya, Firman. Ya, yang punya perjalanan rohanian saya kan bukan dari Kristen ya awalnya ya. Eh, Waktu saya pertama kali mengenal Yesus itu yang saya kagumi itu adalah pribadinya, pribadi Yesus yang luar biasa ya menurut saya ya gitu ya. Menurut saya Tuhan itu ya kasihnya tuh begitu besar, kasihnya yang begitu dalam, yang rela memberikan nyawanya itu buat saya. Itu yang membuat saya itu benar-benar saya itu kan orang yang berdosa, tidak layak gitu. Tapi Tuhan itu mau mengampuni saya tanpa saya tuh belum melakukan apa-apa gitu loh. Nah, itu yang menyentuh yang menyentuh hati saya pertama kali sehingga saya itu bisa mengenal Yesus itu dari kasihnya. Nah, perjalanannya dalam kehidupan saya ya akhirnya ya saya diubahkan ya terus terang dari sifat-sifat yang sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan tuh ya banyak gitu yang diubahkan Tuhan itu semua karena kasihnya gitu. Eh, Ya rasanya tuh gimana ya? Jadi saya itu ya bisa apa ya bisa melakukan segala sesuatu tuh ya semua kan karena Tuhan. Saya sebagai orang yang berhutang pada Tuhan akhirnya saya tuh mengikuti gitu loh, mengikuti apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan itu ya saya ngikutin aja gitu, ngikutin belajar ngikutin gitu aja sih. Nah, gitu aja sih. Iya, perubahan hidup itu yang paling membuat kita bersyukur ya, Wi. Terutama karakter kita yang diubahkan gitu ya. Ya tuh. Iya, luar biasa. Thank you sharingnya. Kalau Oma Liana. Saya terus terang memang secara eh, rohani kayaknya aku belum sampai kayak Dewi. Tapi ucapan syukur saya tuh nggak ada habis-habisnya kalau saya flashback ke belakang ya hidup saya yang dulu sebelum saya mengenal Tuhan. Tuh, dari kecil juga teman-teman tahu lah saya dari keluarga yang kurang mampu sampai berani ke Jakarta untuk merantau segala. Tapi Tuhan itu tuntun saya gitu. Bahkan bertemu dengan pasangan hidup pun Tuhan, aku percaya Tuhan yang tuntun gitu. Makanya seperti tadi yang Yulian ngomong, sharing tentang Yosua gitu ya. Ngomong tentang jodoh ini anak-anak ini. Dulu kan enggak, saya pernah dengar katanya kalau jodoh itu harus kita yang mengusahakan, bukan dari Tuhan begitu ya. Tapi kalau saya boleh bicara, saya ketemu suamiku itu bukan aku nyari-nyari dia gitu loh. Dia tuh kecil-kecil datang ke rumah sendiri gitu ngikutin kohku yang kerja di Jakarta. Jadi kohku yang nomor satu tuh merantau di Jakarta, satu kos sama si Jun. Jun kan kuliah Trisakti, kohku juga kos di daerah Grogol situ di Muwardi, satu kos. Jadi kalau pulang ke Semarang, Jun pulang Madiun suka bareng satu saat. Kohku bilang, timbang kamu langsung ke Madiun, nyampe subuh, ke rumahku wae mandi-mandi, sarapan, nanti tak terlalu lagi nyari terus langsung ke Madiun gitu. Disitulah dia ketemu saya. Jadi moro dewe. Ya memang aku percaya itu dari Tuhan gitu. Dan aku juga bersyukur sampai umurku sekian ya, suamiku tidak berubah gitu. Baik, jadi bapak yang baik, jadi suami yang baik, jadi opa yang baik gitu. Hidupnya tuh saya merasa kok buat kita gitu. Kalau buat dirinya sendiri dia sangat sederhana. Itu yang saya syukurin ya. Susah punya anak, 5 tahun baru dapat anak ya. Tapi Tuhan berkati aku dapat 2 anak dengan cara apapun yang Tuhan kasih itu. Dapat cucu ya yang sehat, lucu, dapat mantu yang puji Tuhan baik gitu. Jadi kalau aku nggak bersyukur, ngomongnya Jawa itu keterlaluan. Nggak tahu diri gitu loh. Ya secara apapun gitu, anak-anak juga baik gitu kan. Pada sayang sama saya, perhatiannya juga luar biasa. Saya kira itu semua dari Tuhan. Kita manusia itu nggak bisa loh memilih, mencari sendiri, mengupayakan sendiri. Sehebat apa sih kita, apalagi saya gitu. Orang saya ini nggak kuliah kok, gitu loh.
pendidikan dari mana, tapi kok aku ya bisa didik anak dengan baik ya itu. Tapi itu selalu dalam doa saya begitu. Saya selalu ngomong, Tuhan, terima kasih atas anak-anak ini. Kami percaya tuh anak-anak itu titipan Tuhan gitu. Saya cuma merasa bertanggung jawab, saya harus mendidik anak ini dengan baik. Nek anak ini nggak baik, nek anak ini hidupnya nggak susah, itu aku dosa. Udah dipercaya, dititipi anak kok. Aku nggak bisa menjaga dia dengan baik. Tapi dengan segala kekurangan saya mohon Tuhan itu bantu saya mendidik anak-anak saya. Kalau aku sendiri aku tidak mampu. Selalu saya menyerahkan anak saya tetap ke tangan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya luar biasa ya sampai sekarang gitu. Yang Cindy yang tambah dewasa juga jadi makin baik, perhatiannya luar biasa dengan kesehatan saya, kesehatan apanya gitu, makin perhatian. Kristi juga begitu. Pokoknya aku sampai kadang takut sama omongan GI. Uang nek terlalu nyaman itu bahaya. Iya, aku ki nyaman iya. Tapi aku percaya nyamanku karena ada Tuhan iya. Kemudian begini. Kayaknya kayak gitu deh pengertiannya, Ci. Ayo, Kamis depan dijelasin mana ya, Kok Ci? Aku kata begini. Kayak Tuhan itu begitu sayang sama saya ya, hampir setiap doa saya tuh Tuhan dengar gitu sampai hal-hal kecil. Kemarin Cindy bilang, Ma, aku pengen pulang, pengen ajak Queen sekolah-sekolah di Indo. Kalau di Turki kan bahasanya bingung-bingung biar tetap ngomong. Doain dapat tiket ya, namanya istri pilot, memang kelebihannya dapat diskon gede, jadi murah bisa bolak-balik. Tapi juga doain, nek nggak ono slot ya nggak bisa numpang, nek penuh ya nggak bisa gitu. Aku cuma berdoa ya Tuhan, semoga anak menantu cucuku bisa pulang, aku sudah kangen gitu. Pagi-pagi, boleh mas, dapat mas 3 mas, bisnis lagi mas. Nah, Itu Luar biasa. aku nggak langsung berlutut bersyukur, aku kayak orang dua pikiran. Nggak ada habisnya kalau aku bercerita untuk rasa syukur dan terima kasihku Ina sama Tuhan yang udah begitu baik sama kami sekeluarga. Haleluya. Tuhan tuh bercolak penuh atas hidup kita ya. Dan Iya. Tuhan benar. Aku kalau lihat perubahannya Oma itu sejak join fellowship pertama sampai sekarang tuh luar biasa. Ini juga berkat loh karena setiap Kamis malam nahan ngantuk, lelah, ada gue. Saya yang merasa diberkati bisa masuk fellowship ini, Tuhan yang tuntun saya. Bapak itu terharu. Sampai terhura ya kok Bambang. Karena kalau yang egois, aku jarang ketemu putuku, ngapain fellowship enak dolanan kalau putuku gitu ya. Tapi Oma lihat enggak. Mengutamakan Tuhan. Itu buat saya luar biasa. Ada waktunya lah nanti. Iya, betul-betul luar biasa. Oke, kalau Cipri gimana, Ci? Apa yang paling disyukuri? Aku paling tak syukuri itu aku ngelihat Tuhan tuh sabar sama aku. Aku itu sering kalau misalnya kita baca firman ya, tidak banyak yang bisa aku lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Malah sering kali tuh, kok mesti yo salah meneh. Kok salah meneh. Aku kok ndak bisa nuruti. Jadi rasa syukurku tuh aku melihat Tuhan tuh kok sabar ya sama aku gitu. Itu aku syukurinya seperti itu. Kalau aku ingat seperti itu, rasanya aku pengen nangis gitu. Aku selalu melihat, nggak ada loh orang yang bisa sabar dengan orang yang istilahnya tuh salah kok bolak-balik ya. Tapi Tuhan itu sabar gitu. Dia terus sampai aku tuh pas nyanyi lagu yang ada, ternyata Tuhan kau itu menunggu aku selama ini. Padahal aku tuh merasa kadang-kadang tuh frustasi lah, jengkel lah gitu. Tapi ternyata Tuhan itu istilahnya kalau kita lagi jengkel apalagi ngamuk-ngamuk ya istilahnya ngomel-ngomel bagaimana kan keadaan selalu berubah, kadang nggak punya duit lah dan sebagainya itu atau ada orang sekitar yang menjengkelkan gitu. Tapi Tuhan itu kalau aku lagi susah gitu tuh rasanya tuh kayak aku tuh dibelai. Ngapain kamu susah? Terus ingat firman-Nya. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu firman-firman yang banyak menghibur. Jadi saya ya selama hidup itu saya merasanya ya jarang orang itu baik benar sama saya dengan tulus, kecuali keluarga ya. Jarang. Saya menemukan orang yang benar-benar tulus baik itu sungguh amat sangat jarang. Biasanya dia punya kepentingan. Itulah sebabnya saya itu sangat menghargai kebaikan Tuhan. Dan saya sangat melihat bahwa Tuhan itu kalau baik itu benar-benar tulus. Tulus, sayang. Ketika saya itu merasa bersalah atau berdosa ya, saya ya kayak orang daplek gitu. Tetap yang gini, Tuhan kok aku tidak ikut Tuhan. Aku tidak mau ini Tuhan. Tuhan you denger kayak itu aku tuh sampai gini, ya Tuhan orang ono menungso sing kayak Tuhan itu kayak gitu. Mana ada ya orang tuh kadang-kadang gini, ya salahmu toh kan gini-gini. Kayak ngelako kewe enggak tanya sama aku gitu ya. Sekarang kalau kamu mengalami sesuatu yang merugikan atau kamu mengalami sesuatu yang membuat kamu susah, itu kan berarti konsekuensi yang harus kamu terima. Loh, kalau kayak manusia kan gitu ya. Lalu kamu nanduri apa ya, kamu munduri apa gitu ya. Kalau manusia kan gitu. Tapi Tuhan tuh enggak. Itu yang bikin saya tuh,
Tuhan terima kasih karena Engkau tuh sabar sama aku. Aku yang tidak baik, aku yang tidak apa yang kadang tuh apa ya namanya kalau orang Jawa bilang balelo, ngomong juga seenaknya. Itu Tuhan tetap sabar. Itu pengalamanku begitu dan aku merasa sangat bersyukur biarpun aku bermulanya dari nol ya, dari nol karena keluarga yang kurang gitu. Sampai sekarang Tuhan pelihara, pelihara. Dan kalau aku mendengar kesaksian Ina yang mengenai VV, aku juga bersyukur karena aku punya Nia yang sekarang sudah bisa jadi notaris, dia sudah menjalankan PPAT, tidak pernah berhenti berkatnya tiap hari. Selalu ada. Nih, aku nggak bisa berangkat hari Rebo nih karena hari Selasa aku sudah dikejar-kejar katanya ada tanda tangan. Itu dinikmati, disyukuri, aku bilang gitu. Karena berkat itu pasti dari Tuhan. Tidak terlepas juga dari maksudnya gini. Dia juga selalu belajar untuk datang pada Tuhan pagi-pagi. Aku kalau lihat di kamarnya tuh dia selalu sudah ketok nungging gitu ya, jengking bawa Alkitab. Terus dia tuh, Tuhan jangan biarkan aku tuh jalan di tempat yang salah. Jangan ketemu orang yang jahat yang akan memanfaatkan aku. Jadi aku karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan hukum ya istilahnya kayak notaris gitu, itu urusannya sama hukum, bukan cuma sama manusia, tapi sama hukum. Dan dia tuh selalu minta tuntunan itu. Aku bersyukur anak-anak bisa tak bimbing ya, bisa tak ajari untuk mengenal Tuhan. Karena memang prinsip hidupku ya sejak aku mengenal Tuhan Yesus, aku selalu berpikir gini, harta bisa dicari. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya fana itu bisa dicari, bisa diusahakan. Tetapi keselamatan itu kalau tidak diperkenalkan kepada anak-anak sejak mereka kecil, itu sangat bahaya. Dan saya selalu menangis di hadapan Tuhan kalau melihat anakku nakal. Melihat dia nakal tuh nggak pernah tak sengeni, nggak pernah tak pukul. Tapi tak doakan. Tuhan, pegang Tuhan. Hidup anakku, jangan biarkan dia lepas dari Engkau. Itu yang selalu aku doakan. Mungkin aku akan berdoa terus sampai aku menutup mata. Aku akan berdoa itu terus. Karena bagi aku keselamatan itu yang paling penting dibandingkan yang lain. Kalau mau kesaksian ya banyak sekali seperti Liana tadi. Oke lah, nanti kayak yang ditulis di Alkitab. Kalau semuanya harus diceritakan katanya, tidak akan muat. Jadi banyak sekali kebaikan Tuhan yang boleh aku terima. Itu aja, Ina. Biar bisa dilanjut dengan yang topik berikutnya. Ina nge-like ya. Terima kasih Ina. Tuhan berkati. Iya, Ina like. Terima kasih JP. CP. Ya, nge-freeze ya. Iya, Ya, kita mengingat kebaikan Tuhan tuh nggak ada habisnya ya JP. memang. Kita bersyukur loh dipilih Tuhan jadi anak-anaknya ya. Iya. Betul. Aku sering kali itu justru gini. Tuhan, andaikan aku tidak punya atau aku tidak kenal Tuhan Yesus. Terus urepku ki koyo apa? Ya. Saya sering Ya. gitu. Karena kita ya misalnya ya minta tolong sama orang. Orang tuh bisa membantu kita tuh sangat terbatas. Tapi Tuhan tuh nggak terbatas. Dia bisa aja punya jalan. Dia bisa aja buka ke jalan. Kagum dengan Tuhan, guys. Tidak ada habis-habisnya memang. Sampai pernah tanya sama Ko Bambang nggak sekali ya kok. Kriterianya apa? Aku bisa dipilih Tuhan. Aku nih orang berdosa. Aku ini banyak kekurangan. Anugerah ya. Iya kan ya. Ya, kita tuh siapa ya gitu. Kita tuh siapa ya Bu ya? Makanya. Iya. Kalau saya lihat tiga ibu-ibu ini, Tuhan melihat hati kalian. Diana, Dewi, Cive, Tuhan lihat hati. Ya Tuhan tidak lihat kemampuan kita kayak apa, enggak. Tuhan lihat hati. Lihat cinta kita sama Tuhan seperti apa, itu aja. Tuhan tuh melihat Abraham, lihat apanya, lihat hatinya. Tuhan lihat Daud, lihat apanya, lihat hatinya. Jadi yang terpenting kita cinta Tuhan dengan segenap hati, akal budi kekuatan itu benar. Itu benar banget. Gitu ya. Bapak-bapak ikut nimbrung soal tadi dipanggil saya namaku. Makasih. Sorry Ina. sekali. Iya. Sorry tadi saya juga agak Nge-freeze ya? nge-freeze soalnya nggak tahu nih dari kemarin sinyal naik turun. Jadi kalau saya tiba-tiba off cam, maafkan ya teman-teman, itu berarti Iya. lagi ada gangguan. Iya. Wah, ini baru bahan diskusi nomor 1 loh, udah seru banget ya. Seru banget ya. Oh, luar biasa ya Cive ya. Dengan itu Tuhan. sabarnya bukan main sama kita. Bener banget. Salah satu karakter buah roh loh itu. Iya kan? Oke, coba kita lihat lagi ya buah roh. Koji, minta tolong. Boleh ditampilkan lagi Koji, sorry. Dari 5 aspek buah roh ini ya teman-teman. Ibu-ibu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau dipikir-pikir, apa ada ya pribadi yang bisa memiliki 9 karakter dari buah roh ini secara sempurna? Nggak ada ya. Kecuali siapa? Yesus. Betul nggak? Jadi ketika kita dianugerahkan buah roh, itu sebetulnya ya kita dianugerahkan Yesus itu. Jadi patron kita tuh ya Tuhan Yesus itu, yang punya komplit, sempurna, ya kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, seperti kata Cive tadi, kesabarannya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan dirinya. Nah,
Kalau ibu-ibu ya, mana yang paling kena banget dengan kehidupan ibu-ibu saat ini? Maksudnya akhir-akhir ini tuh apa aspek yang paling dibutuhkan atau dirasakan dari kesembilan aspek ini? Kasihkah, kesabarankah, penguasaan dirikah? Boleh di-sharingkan? Mulai dari yang udah dulu lagi, Dewi. Ya, Silakan, Bi. eh, terpesona dengan kasih ya, Im. Terpesona dengan kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu kan memberi teladan, memberi contoh tentang kasih. Kasih itu kan tanpa tanpa pamrih ya. Walaupun istilahnya disakitin ya, Tuhan ngajarin kita tuh nggak boleh membalas kayak gitu tuh. Jadi ya saya tuh ya sering sih istilahnya, namanya orang kan dikecewain ya gitu. Sering istilahnya, ya ini kalau ngomong apa ya, ngomong pribadi. Suka orang tuh misalnya minta tolong gitu ya, minta apa, utang lah istilahnya gitu ya. Itu nggak sekali dua kali ya istilahnya. Itu orang tuh berkali-kali istilahnya begitu ya. Udah udah yang dulu dilupain, namanya orang nggak punya apa ya, ya kayak begitulah, nggak berubah lah. Ntar ini nggak, dulu nggak dibayar kayak gitu, utang lagi. Sampai istilahnya itu kan banyak ya. Mungkin secara manusia tuh kadang-kadang tuh jengkel gitu ya. Duh, kok saya tuh jadi sapi perahan kayak gitu ya istilahnya. Tapi kembali kalau saya tuh diingatkan kasih Tuhan, saya tuh kan utangnya banyak gitu. Kalau Tuhan utangnya lebih banyak dari itu. Jadi kalau saya ingat begitu tuh, itulah yang membuat saya tuh jadi apa ya? Ya tidak tidak membalas, tapi justru mendoakan gitu loh. Saya belajar dari Tuhan gitu, dari Tuhan. eh Ya sudahlah istilahnya, saya dikasih Tuhan berkat lebih itu untuk jadi saluran berkat Tuhan istilahnya begitu. Ya, ini salah satu contoh. Ya, kalau secara daging itu kan jengkel secara daging ya. Tapi kalau Iya, kita betul. kasih Tuhan, Tuhan tuh udah begitu baik. Saya nggak ngapa-ngapain, berkatnya mengalir terus kan, saya begitu kan. Ya, gitu. Jadinya saya akhirnya ya terus apa ya, terus eh, Tuhan bicara gitu lah. Ya sudah, istilahnya lepaskan pengampunan, lepaskan berkat seperti itu. Ya itulah istilahnya salah satunya gitu. Misalnya saya mungkin difitnah gitu. Pernah pernah waktu dulu itu difitnah sama orang karena urusan dengan pendeta, ya masalah uang juga. Jadi saya difitnah memakai uang dan lain sebagainya kayak gitulah. Tapi saat itu saya kok nggak ada rasa marah, nggak ada rasa waktu itu ya. Ini cerita lain gitu. Nggak ada rasa marah, nggak ada rasa jengkel sekalipun. Maksud saya itu belas kasihan sama pendetanya itu gitu. Jadi akhirnya ketika ketemu itu malah saya ajak salaman, saya ajak baikan dan sebagainya. Sampai dia tuh waktu ketemu saya main mas, tapi saya tetap kejar dia gitu. Nah, yang ingin saya sharingkan ya, mungkin saat itu kenapa saya kok bisa dengan rela hati, padahal padahal kan difitnah segala macam ya. Saya mungkin saat itu saya lagi dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu nggak tahu kenapa ya, ada masalah misalnya seperti anak saya sakit juga, saya waktu itu nggak sama sekali nggak punya rasa takut, nggak punya rasa apa, malah saya itu bersyukur kalau saya diizinkan anak aku sakit tuh aku bisa lebih dekat Tuhan gitu, malah justru bersyukur gitu loh, seperti itu. Nah, kalau yang mengenai mengenai yang tadi yang saya ceritakan terakhir tuh, yang kamu yang jengkelin itu, kan ada rasa jengkelnya gitu ya. Mungkin saya mungkin lagi gak dekat sama Tuhan gitu kali ya. Jadi kedagingannya muncul gitu ya. Kedagingannya muncul. Itu yang ingin saya sharingkan ya. Kenapa kita itu kalau ditampar orang bisa ada rasa sakit. Mungkin kita koreksi di hati saya saat itu mungkin gak dekat sama Tuhan gitu kali ya. Tapi kenapa dulu kok bisa saya nggak sakit gitu? Padahal juga mengalami hal yang sama. Tapi saya nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh kenapa gitu. Tapi setelah saya renung-renungkan, mungkin saat itu saya dekat dengan Tuhan kali ya, sehingga saya sama sekali gak ada rasa sakit, malah malah rasa syukur gitu. Itu ini yang Jadi memang carang itu nggak boleh apa ya, jauh dikit gitu ya. Ya kan? Ranting itu nggak boleh jauh dikit dari carangnya. Ya, ya, kan harus nempel terus ya, Wi. Supaya ya. buah rohnya itu terus melimpah dalam hidup kita gitu ya Jadi kalau rahasianya. kita Ya. dipukul orang rasa sakit, itu artinya kita harus koreksi diri, mungkin kita lagi nggak dekat sama Tuhan nih. Iya. Carang dan ranting sama ya. Iya, Kenapa? Kok Bambang? Carang dan ranting sama. Oh iya. Ya. Pokok, sorry. Pokok. Ini kalau ngantuk kayak gini. Iya benar. Sorry. Harus nempel terus sama pokok anggur kita ya, supaya kita bisa terus apa ya, menghasilkan buah roh ya, seperti dengan pokok anggur itu ya. Iya. intinya kalau kita nggak nempel, Mm-mm. kena kena masalah, kita bisa kedagingannya muncul gitu loh. Iya, betul. Nempel, ya itu ternyata kita bisa mengalahkan itu gitu loh, karena saya ngalamin gitu, kenapa bisa gini-gini, tapi kok nggak masalah di fitrah orang biasa aja, masih ketawa-tawa, tapi kenapa yang ini dengan masalah yang gini saya jengkel gitu loh, ini orang nggak ngerti gimana sih istilahnya, nggak punya
Iya, Gitu. iya, iya. Oh, Nah, thank you, Wi. iya, setelah Thank saya you, thank melihat you. ya, saya lagi nggak nempel sama Tuhan gitu, jadi Iya, kedatangan. iya, thank you ya, Wi, buat sharingnya. Wah, luar biasa. Oma Liana. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, ya pertanyaannya dari 9 aspek buah roh tadi yang mana yang paling kena banget Hmm, gitu? Atau yang akhir-akhir ini tuh kayak eh yang paling dibutuhkan atau dirasakan gitu? Apa ya, kasihkah, sabarankah gitu atau apa? ya. Kalau Dewi tadi kan kasih ya. Belum ini Dewi kali ya imannya. Masih yang paling bawah. Aku selalu berjuang untuk lemah lembut dan penguasaan diri. Aku kan dari dulu tuh kan, kalau orang ngomong apa sih? Petasan. Kalau orang istilahnya orang Jawa itu senggol bacok. Itu aku mulai belajar terus itu. Dan uh, selalu kena. Di saat aku lagi baik-baik aja, selalu ada aja gitu. Masalah yang buat aku tuh uh, jadi gampang marah lagi, gampang meledak lagi. Tapi aku selalu, kalau sekarang ini, ya puji Tuhan, uh, jauh lah dari dulu sebelum saya ikut fellowship. Terus kembali benar yang mengubah saya itu setelah saya ikut fellowship ini. Gitu. Uh, sama anak-anak, ya, sama suami gitu. Mulut ini netel lanjut, nggak bisa diem. Kembali aku bersyukur aku punya suami itu yang aku tuh kalau marah-marah nggak direken, nggak digubris gitu loh malah. Dan puji Tuhan ya mungkin suamiku tuh memang ya, imannya nggak terlalu ini ya dia nggak pernah ikut ya, persekutuan doa apa-apa gitu. Tapi uh, saya terakhir saya tahu kalau Jin itu imannya sungguh luar biasa. Pertama, ya, hal kecil. Setiap ada masalah dengan saya, setiap saya marah atau meledak-ledak itu bukan sekarang dari dulu. Dia tuh selalu nomor satu yang minta maaf. Biarpun aku yang salah. Nanti kalau dia udah minta maaf, baik-baikin tuh saya udah baik. Karena aku nanti ngomongin lagi. Tadi kan aku maksudnya enggak gini. Kamu saya ngamuk-ngamuk, saya ini mah kasih tahu. Gitu. Tapi ternyata setelah saya di umur tengah ini ketemu banyak teman, jarang ya suami yang saya suamiku. Gitu loh, aku banyak dengar seperti itu gitu ya. Dia orang Jawa Timur, kalau orang ngomong katanya omongannya otok-otok gitu ya. Tapi dia tuh nggak pernah lu ngomong kasar, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah ngebentak. Teman, emang iya kalau ngomong Siti katanya makin ya itu sama anak-anak juga dulu saya waktu kecil-kecil saya gampang marah ini ya. Tapi anak-anak setelah besar itu kalau ngomong terutama kayak Christine yang kecil kalau ngomong tuh ngasih tahu saya itu masukan buat saya oh iya aku tuh salah ya gitu. Itu belajarnya gak gampang kalau buat saya. Kalau di Katolik kan kalau Natal dan Paskah itu ada pengakuan dosa ya. Aku tuh sering kalau ngaku dosa sama Romo tuh bilang begitu. Saya ini kok gampang marah, apa-apa gampang berpikiran yang jelek dulu gimana gitu. Penguasaan dirinya gitu. Ya Romo tuh selalu bilang kamu doa itu deh minta Tuhan apa kelembutan hati sama Tuhan, minta kebijaksanaan gitu. Yang terakhir itu malah Romo itu simpel tapi hebat. Coba kamu kan kita didoain ya supaya diampuni dosanya. Terus kan ada hukumannya ya. Hukuman apa sih yang suruh biasa kan suruh baca doa apa doa. Ini Romo ini cuma begini. Kak Ibu doa Bapak kami ya, tapi pelan-pelan satu-satu diresapi. Itu biar pelan kena loh. Doa Bapak kami itu luar biasa. Ya, apa tuh? Ya terutama seperti ampunilah aku seperti aku pun mengampuni yang bersalah padaku. Gitu. Itu kalau satu-satu dibaca pelan-pelan luar biasa. Tuhan itu nggak pernah salah. Dari yang ke-9 itu saya belajar aku bisa nanti meningkat ke atas ya Wi ya, kayak Dewi. Aku harus banyak belajar gitu. Tapi Iya. anak-anak juga ngomong sih, Mama sekarang setelah ikut fellowship beda. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Cepat, Makin mereka, hari kita semua makin mirip dengan Kristus ya kan? Tujuan kita itu iya, ya, luar biasa. mereka sangat support gitu sama saya kayak ngidupin laptop. Di Jun itu kalau pulang duluan kadang hidupin AC biar dingin kamarnya, laptopnya dihidupin, diambilin minumnya. Wow, Nanti luar kalau udah biasa. selesai, saya mau itu ditanya, mau nih fellowship ngomongnya apa? Si dia ngomong apa sih dibahas. Wah, Gitu ya, saya aduh. cuma bisa Iya, ngomong itu. iya. Wah, luar biasa. Ya, puji Thank you ya. Tuhan, punya Thank you, suami yang luar Marian. biasa. Iya, betul. Wah, luar biasa. Kalau Cipe gimana, Cipe? Aku juga sebetulnya penguasaan diri, tetapi bukan marah. Penguasaan diriku itu ke arah panik, panik, cemas, terus gampang. Terus kalau aku ada apa-apa tuh, aku menyalahkannya diriku. Berarti aku salah ini gitu. Jadi saya belajar untuk tidak menyalahkan orang lain, tapi
aku ki mau salah apa yo gitu. Jadi lebih ke apa namanya tuh, ke diri sendiri gitu. Iya. Dan aku tuh sering sering panik. Contohnya misalnya gini. Dulu waktu masih pertama kali menikah, itu suamiku kan luar kota, di luar kota terus gitu. Kalau dia terlambat pulang, itu saya nggak pernah curiga. Tapi yang saya pikirkan nih, ada apa ya? Apakah terjadi sesuatu? Gitu. Yang saya pikirkan selalu itu sampai sekarang. Dan saya itu selalu berdoa kalau untuk suami ya. Mungkin ini kalau yang di sini sih pasti nggak ada deh, yang suka curiga dengan suaminya. Kalau kita mau curiga itu nanti nggak habis-habis. Kita akan sepaneng gitu toh. Nah kalau saya kalau berdoa, karena saya tuh intinya tuh bukan curiga tapi khawatir ya. Jadi saya tuh berdoanya gini, Tuhan jagai dia. Jangan biarkan dia jatuh dalam dosa. Tuhan pegang dia Tuhan. Biar Tuhan lepaskan dia dari dosa, dari cobaan, dari apapun. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba. Gitu. Saya selalu berdoa begitu. Sampai sekarang. Dan menurut saya itu doanya didengar Tuhan dan selaras dengan keinginan Tuhan. Makanya suami saya nggak pernah nakal. Dia nggak nakal. Jadi istilahnya laki-laki nakal gitu ya. Itu suami saya itu enggak. Dan dia sih tidak apa ya kayak suaminya Liana kan. Wah kalau salah minta maaf ini enggak. Salah nggak pernah minta maaf. Diam-diam aja. Dia hanya memperbaiki saja gitu. Tapi dia tidak nakal gitu loh. Menurut saya itu juga salah satunya karena doa istri ya. Doa istri. Istrinya mendoakan. Jangan biarkan dia jatuh Tuhan. Karena aku mau belajar itu apa? Mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi kita sebagai manusia. Kasihnya tuh memberi istilahnya begitu. Dan yang sering kali membuat saya panik itu kalau ada orang sakit. Saya kalau paling panik, saya kalau di Jakarta tuh yang saya lihat tuh Bambang. Aku paling penting asal dia sudah, aduh enggak enak, aduh, iya, makan obat apa tadi kenapa gitu. Oh itu paniknya tuh gitu. Saya tuh penguasaan diri saya tuh yang tidak bisa saya kuasai itu yaitu panik gitu. Itu paling susah itu. Saya tuh paling, aduh Tuhan Yesus, piye ya aku suara panik tuh piye gitu loh. Karena yang saya pikirkan tuh selalu, iya ya ada orang. Saya paling nggak tega ngelihat satu orang susah, satu orang sedih. Makanya akhirnya saya komitmen pelayanan saya adalah sebagai prayer. Di gereja itu saya ngambil pelayanan itu prayer karena saya paling enggak tega ngelihat orang tuh. Biasanya saya kalau itu prayernya di GMS tuh begini, kalau mendekati orang tuh dekatin orang yang saya lihat kelihatannya orang ini kok kelihatan murung dan susah ya, itu mesti tak parani. Mau saya doakan, ternyata benar. Misalnya dia tuh lagi ngalami apa ya, suaminya nakal dan sebagainya itu biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi panggilan saya akhirnya sebagai prayer gitu. Nah itu penguasaan diri saya yang harus didoakan supaya jangan mudah khawatir karena saya sebetulnya punya Tuhan yang harusnya tidak pantas saya khawatir. Ya mungkin kayak Dewi tadi bilang yo, nah aku sedikit khawatir berarti aku kira cedak sama Tuhan. Kalau lagi cedak sama Tuhan nih tenang gitu ya. Tapi kalau lagi jauh dari Tuhan, aduh rasa khawatirku tuh banyak sekali. Ya itu. Iya, Jadi kalau menghadapi khawatir itu biasanya saya terus duduk diam aja lah. Terus saya berdoa. Karena saya biasa kalau berdoa tuh saya bahasa roh itu bisa bikin saya tuh lebih tenang. Tenang gitu loh Tuhan. Kau baik atau nyanyikan lagu gitu toh. Nanti dari puji-pujian itu nanti saya bisa dapat ketenangan. Begitu Ina, terima kasih. wah, luar biasa. Kata Koji kan memang kita semua ini kan sedang melakukan perjalanan. Bukan dari Semarang ke Jakarta atau Jakarta ke Semarang, tapi perjalanan iman, ya kan? Jadi memang semuanya itu proses sih. Kayak Oma dulu mungkin tidak bisa menguasai kemarahan misalnya. Saya juga dulu gitu loh, Oma. Karena aku terkenal galak, terkenal galak gitu. Tapi itu lama-lama proses. Pasangan itu juga nolong, ya. Terus kayak Cive itu buah kebaikannya luar biasa. Setiap kali dia lihat orang yang susah atau kayaknya sedih atau apa gitu, selalu muncul, ya kan? Belas kasihan itu juga buah roh yang luar biasa. Masing-masing dari kita saya percaya akan terus ditumbuhkan. Karena kan kerinduan kita bersama selaras dengan keinginan Tuhan kita adalah makin lama makin serupa dengan Kristus. Semuanya, 9 aspek itu kan Kristus, ya Yesus Kristus itu kan seperti itu. Dan kita akan apa ya berlomba-lomba yuk, makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya. Terima kasih loh, ibu-ibu, wah luar biasa. Apa namanya kesaksian-kesaksiannya malam hari ini. Harus ada part 2 nih. Asik soalnya ya. Oke. Nah, tapi masalahnya gini, gimana cara kita tuh menunjukkan atau mengajarkan buah roh itu pada keluarga kita dalam hidup sehari-hari. Tadi sudah beberapa kali sih di-spill gitu ya, kayak Cipe selalu ngajarin anak-anaknya tentang kalau pagi harus doa dulu gitu ya. Kalau ibu-ibu yang lain gimana? Nanti Cipe juga boleh sharing yang lain gitu ya. Bagaimana cara kita menunjukkan atau dan mengajarkan buah roh pada keluarga kita dalam kehidupan sehari-hari? Bisa diberikan contohnya
Gitu. Kayak misalnya kalau kayak saya ini salah satu contoh ya, dari kecil itu saya menerapkan rules atau peraturan no Bible, no breakfast. Nggak ada saat teduh, nggak boleh sarapan gitu. Even ketemu dengan waktu itu anak saya dideketin temen gitu ya. Pertanyaan saya pertama waktu ketemu dia, hari ini saat teduhnya apa? Baca firman apa? Karena buat saya itu standar apa ya? Kayak bare minimum gitu loh. Standar paling minimal tuh itu. Kalau kamu tidak makan firman tiap hari, wah bahaya banget gitu. Kalau ibu-ibu gimana? Boleh dari Oma Liana. Dari tadi kan dari Cipe dulu atau dari Dewi dulu. Kalau Oma Liana gimana? Oma Liana? Kalau saya lebih ke kasih contoh, ya. Dari kecil kasih contoh itu. Namanya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu, Risti itu panik mau ke tempat jastip itu kerjaan dia kan jastip gitu. Itu handphonenya tuh nggak ada. Nah itu kan kuncinya di situ. Tiket masuk, segala pesanan orang, nyari itu setengah mati nggak ketemu. Karena dia tuh malam di bawah itu packing-packing barang, eh, HP-nya mungkin ketimpa-timpa gitu pikiran dia ya. Terus dia udah kecapean sampai mau subuh dia naik. Jadi jam 9 pagi saya mau anter ke Senayan, tau nyari handphone nggak ada. Jadi bagaimana caranya mau berangkat gitu. Eh, Bingung dia nyari ke atas ke kamar, turun lagi. Saking capek dia duduk nangis akhirnya. Saya sendiri pertama diem aja, saya doa kan. Saya berdoa di situ, ya udah, itu kan masih 3 hari. Kan biasa eventnya 3 hari. Hari ini ya, kalau nggak ketemu ya berarti Tuhan nggak izinkan. Kamu doa aja gitu. Kenapa sih handphone selalu di silent? Makanya nggak bisa ditelepon. Enggak, mah mungkin baterainya habis malah. Kan fatal kan begitu kan ya. Terus dia sambil nangis itu dia di depan saya dia doa gitu loh. Udah dia ganti baju, mau ganti baju rumah gitu. Handphonenya di kamar mandi. Dan itu saya bilang kan, nah kan tadi kamu kalau nggak doa akan ketemu. Makanya kalau ada segala persoalan itu, mintanya sama Tuhan. Mama perkara kecil aja, mama doa. Kayak nyari parkir, nyari pasar. Ya Tuhan, bukannya suruh pasar sepi, enggak. Semoga dia sudah selesai belanja, ya Tuhan, dapat parkir. Di depan mama loh, langsung loh itu hanya mama orang yang di depan nggak bisa mundur, yang di belakang mama nggak bisa maju. Itu khusus disediakan Tuhan buat saya. Gitu. Kasih contoh seperti itu. Terus, kayak Cindy gitu, Gwen kemarin waktu masih di kandungan ya, ya pendarahan gitu kan ya. Terus saya bilang, doa, doa. Kamu tahu tuh teman-teman mama semua doa ini kalau kita nggak lagi panik di rumah sakit, teman-teman ngajak video call doa bersama lo ini, aku bilang gitu. Udah jangan panik, nggak usah takut, pasti Tuhan tolong, Tuhan jaga. Aku bilang. Terus itu pertama kan, yang kendaraan pertama. Begitu berhenti, gitu kan, baik-baik aja. Iya ya mah ya, luar biasa ya mah doanya ya. Bilangin ke teman-teman mama, thank you, tante-tante, om di fellowship gitu. Yang kedua juga begitu. Saya ngomong, jangan takut, itu teman mama tuh CP itu udah dikeliatin kalau gue ini nanti lahir sehat gitu. Mau apa montok mukanya bulat aku bilang gitu kan. Jadi kasih contoh dalam hidup kita itu saya bilang lebih real ya. Dan puji Tuhan anak-anak saya sampai menantu saya juga setiap ketemu saya juga saya selalu ngomong ke kasih Sam gitu kan. Mama saya doain kamu dalam setiap tugasmu untuk bungkus pesawat yang kamu kendarai yang naik sampai landing dengan selamat gitu ya, karena Tuhan yang menolong untuk bungkus darah kasih Tuhan ya. Asal kamu tetap melekat sama Tuhan, pasti bisa. Segala ujian, segala ini bisa. Harus tetap humble, ya. Karena kamu tuh nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Semua yang kamu capai itu karena Tuhan. Manusia tuh nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Mau sombong setinggi langit apa, selesai kalau Tuhan nggak bantu. Aku bilang, itu aja. Kasih contoh, kasih teladan ke dia. Sampai cucu aja tuh nggak mau tidur, datengin satu-satu, jidatnya minta diberkatin. Itu urut loh kalau dari opanya terus datang ke saya, oh mama tak diberkatin terus ke iinya. Itu hal-hal kecil dan saya senang Cindy sama saya juga di Gwen ya, biarpun masih segitu belum bisa ngomong banyak, kalau mau makan bisa berdoa, dia belum bisa bikin tanda salib kacau tapi disalib tangan gitu kan, diem sampai mamanya selesai doain baru dia buka tangan gitu. Luar biasa buat kesaksiannya. Makasih ya Uma ya. Memang benar ya, keteladanan iman itu ya paling nyata dengan praktek hidup sehari-hari, ya kan? Kalau kita mau anak kita rajin doa, tapi kalau kita sendiri nggak rajin doa, ya anak-anak kan bilang, lah, mama aja nggak pernah doa, gitu kan ya. Atau baca Alkitab juga gitu kan. Kalau saya misalnya bilang, anak saya no Bible no breakfast, tapi saya pagi-pagi begitu bangun langsung boleh nasi uduk misalnya gitu. Bukannya doa. Nanti kan Pepe, lah gimana sih? Nggak mungkin dia mau melakukannya, gitu ya. Jadi memang teladan hidup, apalagi dari seorang ibu, itu memang benar sih ya, mempengaruhi anak-anak. Gitu ya, Wi? Gimana, Wi? Ya, ya sama Kalau aja, Dewi gimana? sama aja sih kalau kalau saya ini ya sama aja memberi teladan ya sama anak-anak, ngasih contoh bagaimana ketika kita menghadapi masalah dan
menyelesaikannya itu kan sebuah contoh dan teladan yang bisa kita ceritakan bagaimana perjuangan kita, bagaimana Tuhan, maksudnya Tuhan menolong dalam perjuangan kehidupan saya itu menjadi sebuah cerita yang dimana nama Tuhan itu yang yang harus kita tinggikan ya, harus kita cari. Jadi carilah Tuhan terlebih dahulu di atas segalanya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kan gitu. Ya dari kehidupan kita aja, dari kehidupan kita itu kan sudah menjadi surat terbuka buat anak-anak ya. Bagaimana kita sama suami itu nggak pernah, sekalipun kita itu ya selama hidup ya, saya tuh nggak pernah sampai ngomong kasar, bentak-bentakan itu belum pernah. Jadi itu kan juga dilihat sama anak-anak, bagaimana kita rukun dan Betul, semua itu juga mereka tuh melihat gitu. Jadi dalam keluarga saya juga nggak ada yang kakak adik, nggak ada iri-irian gitu. Mereka itu rukun gitu, karena lihat orang tuanya juga rukun gitu. Terus betul. ya, terus sebagai ibu kan kita harus kuat gitu ya, harus kuat. Maksudnya melayani gitu ya. Kalau ibu rumah tangga kan ya melayani. Istilahnya nggak pernah ngeluh. Kalau saya tuh orangnya nggak pernah ngeluh. Walaupun pekerjaan sebanyak apapun tuh saya kerjain sendiri gitu. Jadi saya nggak punya, istilahnya nggak punya mesin cuci ya. Dari kerja dari pagi sampai malam, sampai jam 2 malam itu nggak pernah mengeluh saya. Terus eh, nggak ada mesin cuci, seminggu sekali nyuci sampai gunung tuh juga nggak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur dan bersuka cita. Ya, bapak nggak, pembantu lagi pulang misalnya Lebaran, tapi nggak pernah saya tuh mengeluh. Aduh, kok perjuangan ini nggak pernah. Saya tuh selalu bersyukur. Gitu sih yang saya, Iya. yang saya apa, yang yang saya alami gitu ya. Gitu. Mm-mm. Iya, thank you, Wi. Wah, luar biasa. Ibu tuh memang gitu ya. Dia akan jadi pattern apa ya? Pola gitu buat anak-anaknya. Ya. Jadi kalau mau, saya selalu gini. Saya kalau ada orang muji seorang anak misalnya, wah hebat dia pintar. Saya biasanya bilang gini. Tapi saya juga muji ibunya. Seorang anak yang hebat biasanya dilahirkan dari ibu yang hebat. Ibu yang ini lututnya itu kuat untuk berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya nih ibu-ibu yang hebat malam hari ini ada di sini itu juga ibu-ibu yang ini dengkole ini apa istilahnya? Dengkole ini apa sih Fe? Apa? Tebel nih loh apa sebenarnya? Kapalan, kapalan. Kapalan ya kan? Itu. Itu Ya. mungkin juga Coba silakan nambahin. dari orang tua Iya, saya yang tadi apa yang saya lakuin itu juga orang tua saya juga modelnya begitu gitu loh. Orang tua saya nggak pernah mengeluh ya. Terus jadi nggak pernah ngomong-ngomong yang kasar-kasar, kayak nggak pernah. Jadi ya secara ini kayak ngomong sendiri gitu ya. Iya, betul. Jadi buah kesabarannya itu udah dari turun menurun gitu ya. Persis kayak Timotius ya, Wi. Kan dia berkaca dari dari Eunike, dari Lois, neneknya. Iya, nenek dan ibunya. Cipe mau nambahin yuk. Kalau Cipe gimana? Tadi sempat ada spill dikit tuh. Mungkin ya sama ya, kita jadi orang tua tuh jadi contoh gitu. Kalau saya saya sering kali jadi contoh. Yang saya pikir tuh jadi contoh tuh gini. Mulut kita nih jangan asal ngucap. Jadi jangan seneng ngerasani, jangan seneng ngonekke, jangan pokoknya tahan lah, menahan diri. Ya, kuasai penguasaan diri itu. Kalau menurut saya itu penguasaan diri. Jangan, saya kebetulan punya anak tuh 2 ya. Jangan membanding-bandingkan. Ih lo si A, Iya, oh kamu lo pinter, adikmu tuh lo pinter, kok ini lo besar. Jangan kayak gitu. Dia akan Fatal sakit itu. hati. Dia akan sangat sakit hati. Dan dia tidak akan respect dengan kita. Jadi menurut saya tuh, ini loh mulut nih loh, kuasai mulut. Kuasai mulutmu, jangan suka ngonek-ngonek ke. Ya, baik ngonek ke orang lain, apalagi ngonek ke anaknya gitu. Dulu anak saya waktu masih kecil itu sering, ya ceritanya anak kecil rebutan makan, apa mainan, apa-apa, bertengkar ya. Saya cuma ngomong gini, kalian itu ya, kenapa tidak mau akur? Akur aja, kayak mami sama ii sama engku, itu nggak pernah berantem loh. Ya berantemnya, berantem sebentar gitu ya. Tapi nggak pernah, namanya tuh sampai dendam, benci, karena apa ya gitu. Saya bilang, mainan itu ya buat bersama. Nanti kelak kalau mami sudah nggak ada, papi udah nggak ada, itu kamu tuh hanya berdua. Yang lain itu saudara. Saudara itu tidak akan seakur saudara kandung. Bukannya saya bilang jangan menghargai si A, si B, enggak. Tetapi saudara kandung itu paling lekat. Kita boleh punya sepupu, kita boleh punya siapalah. Apalagi kadang-kadang orang bilang gini, dong yo, sedulur ki malah, wah jahat yo, dibanding konco. Itu nggak benar loh sebetulnya. Iya. Itu sebetulnya nggak betul itu. Ya tergantung ya, saudara kita misalnya jahat sama kita tuh mungkin kitanya yang nggak beres. Kitanya yang nyebelin. Istilah orang sekarang tuh apa toksik apa gitu ya. Kitanya yang nyebelin. Kalau kitanya tuh selalu punya keinginan itu hanya untuk memberi, nggak ada orang yang nolak kok. Orang yang ingin memberi nggak ada orang yang nolak. Tapi kalau orangnya itu kepinginnya ngambil, pasti orang sebel. Ih orang ini tuh ya maunya kok menerima ya, nggak mau memberi. Misalnya kayak gitu. Jadi saya kalau apa
ngajari anak-anak ya gitu. Kuasai mulutmu itu loh. Mulut itu, aduh, sampai Tajam. Ina tuh kemarin Ina tuh membagikan firman yang Mazmur itu ya Ina ya. Yang diaba ya, yang diaba ya. Apa itu Ina? Mazmur apa ya, berjagalah di mulutku itu ya. Iya, jadi kita tuh minta Tuhan tolonglah ya supaya mulut ini tuh benar-benar kita bisa menguasai mulut gitu. Karena ada mulut ini ya misalnya ya kalau kita tuh sering lagi, oh dasar wih, anak setan, goblok gitu misalnya gitu ya. Itu bahaya banget gitu loh. Kok Betul, ngomong betul. kayak gitu ya? Nanti si anaknya juga ikut loh, ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita tuh istilahnya santun ya dengan anak, bukannya tidak boleh memarahi, tetapi dengan anak tuh istilahnya apa ya? Ajari dia juga etika ya. Untuk ngomong itu punya etika gitu. Ya kalau saya sih ngasih contoh kayak gitu. Dan saya selalu berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang iya gitu ya. Benar-benar menjijikan. Itu saya taunya itu ya. Mungkin waktu saya sebelum nikah atau masih remaja gitu ya. Saya tuh dimarahin sama Yulan sama Bambang tuh gini. Kamu itu loh kalau ngomong tuh mesti kata Eki tidak bisa menguasai diri. Tapi ketika saya dapat firman ya. Firman yang mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan itu gembanya itu akan kita makan sendiri. Waduh, aku bertobat. Gema yang kamu katakan itu akan kamu makan. Itu firman Tuhan loh, bukan kata-kata manusia. Dan ketika aku tahu firman itu benar-benar lebih menguasai diri. Hati-hati dengan perkataanmu. Apa yang kamu ucapkan kepada orang, itu kamu bisa makan buahnya. Itu yang bagi saya itu sesuatu peringatan ya, peringatan dari Tuhan. Istilahnya kayak kowe nandur opo ya kowe ngunduh opo. Itu ajain. Thank you Iya, sudah wow, dikasih luar biasa. kesempatan. Terima kasih Ina. Iya, wah, luar biasa buat kesaksiannya. Bener ya, itu ibu itu harus memang selalu jadi teladan. Bukan hanya ibu sih, kalau bisa dengan pasangan kita sama-sama juga memberikan teladan supaya buah roh 9 aspek itu sungguh bukan hanya ada pada diri kita, bertumbuh dalam diri kita, tapi juga buat anak-anak juga. Misalnya seperti aspek kemurahan, saya itu kebiasaan sama kebahagiaan dari dulu. Kalau makan itu ya automatically pasti ninggalin tips apa gitu. Ini contoh kecil aja gitu. Nah, itu kan kayak gitu kan pasti dilihat kan sama VP gitu. Nah, VP juga automatically gitu. Kalau mau makan di kafe, di restoran, setelah selesai makan, kalau memang harus diberesin, diberesin. Jadi misalnya kayak banyak orang tuh di kafe lihat kita bingung, kok beresin? Di luar negeri itu aturan ini. Kalau kafe itu diberesin gitu, nggak ngerepotin waiter. Dan setelah itu ninggalin tips. Nah, itu buah kemurahan itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak kita melalui teladan langsung gitu. Kalau orang tuanya begitu, murah hati misalnya, ya itu kan istilahnya gitu ya, nggak pelit gitu lah. Anak-anak juga akan gitu. Aduh, luar biasa. Saya sih pengennya sampai malam ya kita ngobrol-ngobrol gini ya. Tapi nanti ngantuk. Soalnya udah hampir jam 10. Saya mau tutup dengan sebuah cerita, teman-teman. Eh, ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Itu kalau lihat kisah hidupnya, 9 aspek buah rohnya itu apa ya, maksimal luar biasa gitu. Hampir ke 9 aspek itu ada dalam dirinya dan dia menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Jadi Horatio Spafford itu seorang pengacara sukses di Chicago, Amerika Serikat, abad ke-19. Ia juga seorang murid Kristus yang aktif melayani dan dekat dengan penginjil Dwight L. Moody. Kalau ada yang pernah dengar tentang Moody ya, Moody gitu ya. Hidupnya itu awalnya ya bisa dikatakan sempurna. Horatio ini kaya raya, punya istri yang setia, dikaruniai 5 anak. Tapi semuanya tiba-tiba berubah. Tragedi itu bertubi-tubi datang padanya. Kayak Ayub gitu misalnya. Jadi tahun 1871, anak laki-laki satu-satunya, jadi dari 5 anaknya itu hanya 1 yang laki-laki, meninggal karena penyakit. Ini pukulan pertama dalam hidupnya. Lalu di tahun yang sama, itu ada kebakaran besar Chicago. Itu sejarah mencatat satu-satunya kebakaran besar sepanjang sejarah yang dahsyat itu terjadi di tahun itu, 1871. Namanya Great Chicago Fire. Nah, sebagian besar investasi dan hartanya habis terbakar. Jadi dalam waktu singkat, anaknya meninggal, hartanya hilang. Misalnya mirip Ayub ya. Tapi ada satu lagi pukulan yang luar biasa yang menimpanya, yaitu kisah tentang tragedi kapal yang mengubah segalanya. Beberapa tahun kemudian, Spafford itu ingin berlibur ke Eropa bersama keluarganya untuk pemulihan. Ceritanya mau healing gitu ya. Tapi karena urusan bisnis, ia menunda keberangkatan dan menyuruh istri serta 4 anak perempuannya berangkat duluan naik kapal SS Will Do Ever. Tapi di tengah perjalanan, kapal itu tuh tabrakan dengan kapal lain dan tenggelam. Dari 4 anak perempuannya, semuanya meninggal. Istrinya, Anna, selamat dan mengirim telegram singkat. Tulisannya cuma save alone, selamat sendirian. Nah, ternyata momen itu tuh mengubahkan bukan hanya bagi Horatio, tapi juga dunia. Spafford segera menyusul istrinya ke Eropa. Saat kapalnya melewati lokasi tenggelamnya kapal itu ya, tenggelamnya anak-anaknya, kaptennya itu memberitahu, ini di sini nih, mereka tenggelam. Di titik itu, di tempat duka yang terdalam,
Spafford itu tidak hancur. Itu ajaibnya. Dia justru menulis lagu yang sekarang terkenal di seluruh dunia. Salah satu lagu yang juga paling banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, selain Amazing Grace dan How Great Thou Art. Judulnya adalah It Is Well With My Soul. Nanti kita akan sama-sama dengarkan versi bahasa Indonesianya. Herlin Pirena yang akan menyanyi. Salah satu liriknya berkata begini, When sorrows like sea billows roll, it is well with my soul. Ketika penderitaan itu udah gulung gitu ya, kayak gelombang laut. It is well with my soul. Tenanglah jiwa. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau orang biasa ya, mungkin udah hancur hidupnya. Tapi Spafford dan istrinya tetap setia pada Tuhan. Buah kesetiaannya itu luar biasa. Mereka kemudian memutuskan pindah ke Yerusalem, mendirikan komunitas Kristen yang melayani orang miskin dan membutuhkan. Buah kemurahan. Luar biasa ya. Dan kasihnya itu pada Tuhan dia nggak pernah hilang. Apa pesan Tuhan yang kita bisa ambil dari kisah hidup? Kisah Spafford ini bukan tentang hidup yang mulus gitu ya, tapi tentang iman yang tetap berdiri saat semuanya runtuh. Dia nggak bilang hidupku baik-baik aja, tapi dia berkata jiwaku tetap baik-baik saja di dalam Tuhan. Pelajarannya untuk kita apa? Salah satu buah roh itu aspeknya kan damai sejahtera ya. Damai sejahtera Tuhan itu nggak tergantung keadaan. Seringkali kan kita gitu ya, kalau semua baik-baik aja, wah sukacita damai sejahtera. Tapi kalau saat hancur, apakah buah roh damai sejahtera sukacita itu masih ada? Damai Tuhan itu seharusnya nggak tergantung keadaan. Iman sejati itu terlihat saat badai datang. Kehilangan nggak harus menghancurkan iman kita. Bahkan dengan buah roh yang Tuhan anugerahkan, kita bisa tetap berkata, it is well, walau hati kita sedang hancur. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan lagu Selamatlah Jiwaku, It Is Well With My Soul.
Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Apabila serunan berbunyi gegap, ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, yaitu buah roh, yaitu pribadi Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh terus makin hari, makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu terus ada dalam setiap pribadi kami. Terus bertumbuh, makin hari, makin serupa dengan Engkau. Bapak Roh Kudus tolong kami, dalam perjalanan iman kami. Kami tidak akan mungkin bisa melakukan itu semua dengan kekuatan kami sendiri. Sebab itu Tuhan tolong kami, dan ampuni kami, kalau seringkali kami masih gagal, seringkali kami masih mengecewakan Engkau. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini Bapak, kalau kami mendengar banyak kesaksian dari ibu-ibu yang sudah menyaksikan betapa kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Tuhan tolong supaya kami boleh terus menikmati kasih-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."